sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini, sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April, insya Allah sudah selesai pembebasan. Tadi saya sampaikan pembebasan. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya ke sini tadi karena sudah selesai. Ini tanyakan ke Gubernur. Karena masih ada yang namanya banjirop, yang Giant Siwo, Tanggul Laut. Dari atas belum selesai, masih yang dari pantai ke sini belum selesai. Bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau konsisten kita kerjakan akan mengurangi sampai nanti akhirnya hilang. Selesai, baru ditengok tadi ke dalam, kita lihat terowongannya ke dalam. Tunnel boringnya sudah bergerak lagi. Rampung. Lihat nanti di April. Ya, udah. Ibarat tukang cuci piring, Heru Budi hanya disisakan peninggalan masalah sang capres. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Sebuah akun media sosial membuat narasi menggelitik. Menurutnya, sejak zaman baheula, baru kali ini ada pejabat publik sehalu Anies Baswedan. Kita pun mencari tahu apa sebabnya dia menyebut demikian, dan kita pun baru paham setelah melihat berbagai narasi sejenis. Intinya, mereka mempersoalkan setelah Anies mengaduk-aduk Jakarta sedemikian rupa dan meninggalkan sampah masalah untuk dibereskan oleh pejabat gubernur. Dia malah membidik korban lain yang jauh lebih masif, tak lain adalah rakyat seantero negeri. Bagaimana tidak? Karena dengan tiket yang sepersekian lembar, karena partai yang mengusungnya tidak punya kecukupan suara untuk mengusung sendiri capres, Anies gelagatnya mengincar pemilih dengan narasi yang sama dengan ketika dia merebut kekuasaan di Jakarta. Menggunakan cara pencitraan dan fitnah, sekali lagi dia coba kelabui rakyat Indonesia. Alih-alih membereskan bekas-bekas ketidakbecusannya mengurus ibu kota, dia justru sibuk bereforia mengunjungi sudut-sudut negeri dan menebar pesona penuh kepalsuan. Inilah potret buruk demokrasi kita. Contoh sosok yang dipaksakan menjadi kontestan meskipun kinerjanya tak sementereng tutur katanya. Kita jadi skeptis. Apa yang bisa dia perbuat setelah terpilih kelak? Ini bayangkan, kalau kita dipimpin presiden yang cuma pandai bicara, kalau memimpin negara cuma pandai pidato, pandai bicara, ya jadi rektor aja, nggak usah jadi pemimpin negara. Hari ini global, Bapak Ibu semua, adik-adik, sudah 16 negara yang menjadi pasien IMF. Kita butuh pemimpin yang kuat, yang konsisten, yang punya leadershipnya bagus, yang nggak boleh diintervensi dan ditakut-takuti oleh siapapun. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Presiden Republik Indonesia yang namanya Insinyur Joko Widodo mampu membawa Indonesia dari lubang kehancuran ekonomi bangsa kita. Yang pertama, penanganan banjir. Permasalahan penanganan banjir adalah hal yang penting untuk Jakarta.
Soal penataan banjir, baik Yayat maupun Nirwono menilai pekerjaan Anies belum sempurna. PR penanganan banjir justru tidak tuntas dilakukan, seperti pembenahan sungai yang terhenti, revitalisasi situ atau danau atau embung atau waduk tidak berjalan. Rehabilitasi saluran air tidak dilakukan. Padahal di atasnya trotoar sedang direvitalisasi, sorot Nirwono. Nirwono juga menyoroti pertambahan ruang terbuka hijau yang lambat di era Anies. Adanya Tebet Ekopark yang direvitalisasi hanya meningkatkan kualitas taman yang sudah ada, tapi tidak menambah luasan ruang terbuka hijau di Jakarta. Yayat Supriyatna menilai Anies harus lebih baik lagi soal masalah penanganan banjir. Dia melihat ada konsep normalisasi dan naturalisasi yang tidak cukup terejawantahkan di Jakarta. Soal banjir kelihatannya memang harus ada upaya yang lebih keras lagi, kata Yayat. Ancaman Jakarta menurut Yayat adalah hujan ekstrim. Anies perlu memperbaiki penanganan potensi hujan ekstrim. Upaya pembangunan sumur resapan dan drainase vertikal memang mengemuka, termasuk pro dan kontranya. Namun Yayat melihat program itu harus dipikir lagi. Sumur resapan bukan hanya sekedar membuat sumur resapan, tapi juga harus memperhatikan kemampuan daya serap tanah itu. Jadi bisa dikatakan sumur resapan itu perlu dievaluasi kembali performanya, mengurangi potensi genangan, kata Yayat. Hal yang menggelitik adalah fakta. Bagaimana mungkin Anies memperbaiki kinerja sebagaimana disarankan pengamat tata kota di atas? Dia sudah lepas tangan dan tinggal mempertanggungjawabkannya dari sisi hukum. Sementara kondisi tidak baik-baik saja di ibu kota, menuntut pejabat gubernur bekerja tanpa lelah karena sampah masalah yang demikian menumpuk. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Ya, ini kita kembali ke Ciliwung. Jadi, kembali ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta ini harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai dibangun bendungan Ciawi, kemudian bendungan Sukamahi. Ya, di atas. Nah, di bawah sudah sampai Jakarta masih ada masalah. Sekarang juga